Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang pengumpulan data untuk penelitian jaringan komunikasi. Perkenalkan, nama saya Adelina Frisila dan dua teman saya, Ahmad Kadafi dan Bramonu Julius. Saya akan menjelaskan tentang jenis relasi. Relasi dalam jaringan komunikasi bisa sangat luas cakupannya. Bisa relasi pertemanan, hubungan kerja, hubungan darah atau saudara, dan sebagainya. Menurut Knock and Young pada tahun 2008, mengidentifikasikan ada 6 jenis relasi, yaitu yang pertama, ada persaudaraan dan kekerabatan. Lalu yang kedua, ada otoritas dan kekuasaan. Lalu yang ketiga, ada komunikasi. Selanjutnya ada transaksi. Yang kelima, ada instrumental. Lalu yang keenam, ada sentimental. Menurut Borgatti pada tahun 2009 dan Borgatti pada tahun 2013, membagi pertanyaan relasi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama, ada pertanyaan mengenai relasi. Yang kedua, ada pertanyaan mengenai interaksi antara satu aktor dengan aktor lain. Yang ketiga, ada pertanyaan tentang alur, materi kuesioner. Kuesioner dalam metode penelitian jaringan komunikasi berbeda halnya dengan kuesioner penelitian survei. Penelitian analisis jaringan tidak tertarik dengan pertanyaan atributif seperti sikap dan pengetahuan, seperti pada penelitian survei. Materi utama dari kuesioner penelitian jaringan komunikasi yaitu pertanyaan mengenai aktor dan relasi antara aktor satu dengan aktor yang lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang masing-masing pertanyaan mengenai jaringan. Yang pertama, ada name generator. Pertanyaan name generator adalah pertanyaan inti dan terpenting dalam analisis jaringan. Pertanyaan mengenai relasi dibuat dengan meminta kepada responden atau informan untuk menyebutkan nama-nama aktor. Pertanyaan mengenai relasi ini bisa ditanyakan hanya satu buah, dan jawabannya kemudian dipakai untuk menggambarkan jaringan. Pilihan lainnya, kita bisa membuat sejumlah pertanyaan dengan konteks yang berbeda. Nanti pada saat tahap analisis, kita akan mempunyai pola jaringan yang berbeda sesuai dengan konteks yang kita tanyakan. Name interpreter. Pertanyaan mengenai name interpreter hanya bisa ditanyakan kalau kita sudah mendapatkan sejumlah nama yang sudah kita data di name generator. Kita bisa menanyakan bentuk relasi dan jenis hubungan dari setiap nama tersebut. Yang pertama, ada keeratan relasi. Menurut Greenwater pada tahun 1973, terdapat 4 indikator untuk mengukur kekuatan relasi. Yang pertama itu ada waktu. Lalu yang kedua ada intensitas emosional. Lalu yang ketiga ada keakraban. Lalu yang terakhir ada layanan personal. Identitas aktor. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi derajat persamaan di antara aktor-aktor dalam jaringan atau homofili. Ada beberapa jenis pertanyaan mengenai identitas responden. Yang pertama ada sosiologis, demografis, lalu ada psikografis. Terakhir ada name interrelators. Pertanyaan ini mengenai relasi antar aktor yang namanya sudah disebutkan di name generator oleh responden atau informan. Pertanyaan name interrelators dibuat untuk mengetahui sejauh mana masing-masing aktor dalam jaringan mengenal satu sama lain. Dari nama-nama aktor yang sudah didata, kemudian responden ditanyakan oleh peneliti apakah nama-nama aktor yang disebutkan mengenal satu sama lain. Saat responden menjawab pertanyaan tersebut, jawaban yang diberikan adalah gambaran kohesivitas dari suatu jaringan. Saya Ahmad Kadafi akan melanjutkan presentasi dari Adelina Frisila. Saya akan membacakan materi tentang format pertanyaan. Pertanyaan mengenai relasi antara satu aktor dan aktor lain bisa disajikan dalam berbagai format. Format pertanyaan yang dipilih mempunyai kelebihan sekaligus kelemahan masing-masing. Salah satu pertanyaan yang paling penting dalam studi jaringan komunikasi yaitu pertanyaan mengenai aktor atau node. Ada 2 alternatif ketika responden diminta untuk menyebutkan nama aktor, yakni yang pertama, nama aktor. Ada free recall dan roster. Responden bebas menentukan siapa saja nama aktor, free recall. Teknik menyusun pertanyaan terbuka sederhana, peneliti menyusun informasi mengenai relasi yang diinginkan dan kemudian meminta kepada aktor responden untuk menyebutkan nama. Pertanyaan terbuka ini biasa disebut sebagai free recall karena responden diminta untuk mengingat dan menyebutkan nama aktor yang berada dalam jaringannya dengan bebas. Kelebihan dan kekurangannya adalah format pertanyaan ini yaitu memberi kebebasan terhadap responden untuk menyebutkan nama-nama. Sedangkan kelemahannya yaitu problem ingatan. Muncul nama yang tidak relevan sangat tinggi. Sedangkan format roster menyediakan dan menentukan nama-nama di dalam pertanyaan. Responden tinggal memilih nama yang tertulis dalam pertanyaan. Kelebihan dan kekurangannya membantu responden dalam mengingat nama-nama anggota jaringan. Kelemahannya bisa mengarahkan responden untuk menyebut dan menjawab nama. Responden cenderung menyebut nama meski ia tidak punya daftar jaringan. Yang kedua,
jumlah aktor. Ada pilihan bebas dan ditetapkan. Aspek lain yang perlu dipikirkan ketika menyusun pertanyaan yaitu mengenai jumlah aktor dalam jaringan. Berapa banyak nama aktor yang disediakan untuk dijawab oleh responden? Apakah jumlah anggota jaringan dari aktor ditetapkan jumlahnya atau tidak ditentukan? Responden bisa menjawab berapapun anggota jaringan. Kelebihan dan kelemahan pada jumlah aktor bebas. Kelebihannya mencerminkan kondisi aktual jaringan. Kelemahannya membuat responden menyebut banyak nama aktor meskipun tidak relevan. Selanjutnya, kesulitan saat analisis data. Sedangkan kelebihan jumlah aktor yang dibatasi memudahkan saat analisis data. Dan kelemahannya tidak mencerminkan kondisi aktual sebenarnya. Yang ketiga yaitu urutan nama aktor, ranking dan non-ranking. Dalam penyusunan pertanyaan mengenai jaringan, diperlukan adanya kaitan dengan urutan nama aktor. Pada format pertanyaan non-ranking, responden hanya dimintai untuk menyebutkan nama tanpa mengurutkan nama anggota. Sedangkan pada format pertanyaan ranking, responden diminta untuk menyebutkan nama aktor. Dan membuat ranking berikut merupakan perbedaan pertanyaan ranking dan non-ranking. Erianto, 2014. Kelebihan dari format pertanyaan ranking yaitu informasi yang didapatkan mengenai posisi aktor. Kelemahannya menyulitkan responden karena terlalu rinci. Kelebihan dari non-ranking yaitu memudahkan responden bersedia menjadi informan penelitian. Kelemahannya, semua nama yang diposisikan setara, sehingga sulit untuk mengetahui aktor dari anggota jaringan yang dipandang penting. Halo, nama saya Bram dan saya akan melanjutkan penjelasan mengenai skala pengukuran. Relasi bisa dibuat dalam skala pengukuran nominal, ordinal, dan interval dan rasio. Pilihan skala pengukuran mana yang dipilih sangat ditentukan oleh tujuan penelitian. Jika peneliti hanya ingin mengetahui relasi antara satu aktor dan aktor lainnya, maka cukup dipakai nilai non-value. Kita cukup memberi simbol angka 0 untuk aktor yang tidak mempunyai relasi. Sebaliknya, jika peneliti menginginkan informasi lebih jauh mengenai kekuatan suatu relasi dari aktor ke aktor lainnya, bisa dipakai ukuran nilai value. Berikutnya ada macam-macam skala pengukuran. Pertama yaitu adalah nominal. Relasi antara satu aktor dan aktor lainnya diberikan simbol berupa nilai atau angka. Berikutnya ada skala ordinal. Dalam ukuran ordinal, keeratan atau kekuatan relasi di antara aktor diperhitungkan. Angka dalam kategori tidaklah semata sebagai pembela antara satu kategori dan kategori lainnya. Berikutnya ada skala interval. Skala interval mempunyai tingkatan lebih tinggi dibandingkan dengan nominal atau ordinal. Berikutnya adalah skala pengukuran rasio. Ukuran rasio memiliki karakteristik satu kelebihan, yaitu antar kategori dapat diperbandingkan secara absolut. Ini saya akan menjelaskan mengenai teknik wawancara. Yang pertama adalah face-to-face interview. Peneliti menemui responden dan kemudian menanyakan langsung kepada responden. Pada teknik ini, kuesioner tidak diperbolehkan diserahkan atau diisi sendiri oleh responden. Kelebihan dari wawancara tatap muka yaitu bisa menjangkau responden yang spesifik. Tetapi, teknik wawancara ini juga mempunyai kelemahan, yaitu mahal dan waktu pelaksanaan yang lama. Berikutnya adalah respon isi sendiri pertanyaan, self-administered. Teknik wawancara ini sebenarnya mirip dengan wawancara tatap muka, di mana pewawancara menemui responden secara langsung. Bedanya, teknik wawancara ini responden yang membaca dan mengisi langsung jawaban ke lembar kuesioner. Berikutnya ada wawancara melalui telepon. Pada teknik ini, peneliti memilih informan yang dibutuhkan dan kemudian proses wawancara dilakukan dengan menggunakan telepon. Bisa menggunakan telepon rumah atau telepon genggam. Kemudian berikutnya ada wawancara melalui surat. Peneliti mencetak kuesioner dan kemudian mengirimkan kuesioner kepada informan atau responden. Setelah kuesioner diisi, responden kemudian mengirimkan surat kembali kepada peneliti. Berikutnya adalah wawancara melalui email. Teknik ini sebenarnya mirip dengan surat, hanya mediumnya menggunakan teknologi email. Karena menggunakan email, teknik ini mengharuskan informan mempunyai email sehingga tidak dapat menjangkau responden yang spesifik. Kelemahan lainnya yaitu tingkat responsnya yang kemungkinan rendah. Adapun kelebihan dari teknik ini yaitu biayanya sangat murah karena hanya mengeluarkan uang untuk akses internet.